Ya. Breathe slow. Where are you at? Gorman House? Nah. For what? You arrested? Cerita berawal dari suasana sebuah peternakan bagong milik keluarga Sawyer yang sudah ada sejak tahun 1945. Dan 10 tahun sejak berdirinya peternakan ini, mereka yang hidup terpencil tengah berbahagia karena sedang merayakan ulang tahun si bungsu yang bernama Jed. Keluarga Sawyer yang terbilang udik memang punya cara tersendiri untuk bahagia. Bahkan di momen seperti ini mereka sempet-sempetnya menyekap seorang pria yang disangka telah mencuri salah satu bagong milik mereka. Or your filthy family, I swear. Meskipun pria ini sudah menjelaskan bahwa ia bukanlah maling, si ibu yang bernama Verna lebih percaya kepada anak-anaknya. Dan sebagai hukuman, Verna mempersilahkan Jed untuk belajar menjadi orang sadis seperti ideologi keluarga mereka. Apart, but we're not gonna let it up. Jed, get up, Jed. That's right, Jed! Jadi yang masih bocil jelas gak berani melakukan apa yang diminta ibunya. Terlihat Verna pun berusaha memaklumi Jed dan menyuruh si abah saja yang menyelesaikan hukuman bagi si maling. Beberapa hari kemudian kita beralih ke pasangan muda-mudi jadah yang memilih bobogohan daripada belajar di sekolah. Hey, Betty. Mereka seolah kena azab kontan setelah saling beradu paruh di dekat peternakan keluarga Sawyer. Lalu si kewes bernama Betty mencari tahu sesuatu yang hampir ketabrak oleh mobil pacarnya. Betty auto kaget melihat seorang bocil yang keluar dari bangkai babi. Terlihat ia pun penasaran apa ini beneran anak kecil atau siluman berkepala sapi. Help me! I didn't hit him. There's something... Mendengar si bocil yang meminta tolong, Betty langsung menyusulnya tanpa memperdulikan pacarnya yang mengajak untuk segera pergi. Hingga tanpa terasa pencarian yang dilakukan Betty membawanya ke sebuah gudang yang terbengkalai. Hello? I just want to help. Ternyata semua ini adalah jebakan anak-anak keluarga Sawyer yang memang hobi mencelakai orang. Si cikal yang bernama Drayton pun merasa bangga karena Jed mulai berani untuk belajar sadis. Dan tiba saatnya, Drayton menyuruh adiknya yang satu lagi untuk menuntaskan perbuatan mereka di hadapan Jed. Singkat cerita, ayahnya Betty yang merupakan anggota polisi histeris setelah mengetahui kematian anaknya yang sangat tragis. Kedatangan para polisi ini pun tak lain karena sandiwara Drayton yang pura-pura menemukan jasad di dalam gudang. Tapi meskipun demikian, Pak Paul yang bernama Hartman sudah bisa menebak bahwa semua ini pasti perbuatan keluarga Sawyer. Karena dari sekian banyak kasus pembunuhan di daerah ini selalu ada keluarga Sawyer di TKP. Tapi karena tidak ada bukti yang mengarah kepada Drayton, Hartman terlihat gedek karena tidak bisa memberi tuntutan kepada pemuda ini. Keep your head on. Hell. You let those... Selang beberapa saat, Verna protes kenapa Jed yang malah dibawa ke kantor polisi. Kemudian Hartman menjelaskan bahwa Jed tidak akan dipenjara, melainkan ditempatkan di sebuah fasilitas khusus agar tidak terpapar oleh kelakuan keluarga Sawyer. I'll have a warrant that says I can, but you take one of mine.
10 tahun kemudian kita beralih ke sebuah fasilitas khusus bagi para remaja kriminal, tempat Jed selama ini menjalani masa mudanya. Bahkan selain menampung anak-anak para penjahat, tempat ini adalah rumah sakitnya mereka yang kena mentol bahkan remaja ODGJ. Dan inilah si perawat baru bernama Elizabeth yang untuk pertama kalinya bekerja di fasilitas ini. Tapi sebelum memulai pekerjaannya, si kepala dokter mengingatkan Lizzie untuk berhati-hati karena para pasien di sini galak-galak dan susah diatur. Elizabeth yang biasa dipanggil Lizzie mencoba berinteraksi dengan si kakak gemoy yang sedang asik menggambar personel Blackpink idolanya. Namun ketika remaja ini malah diem-diem baik. Temannya mengatakan bahwa Bud jarang ngomong, tapi sekali ngamuknya melebihi sosok psikopat. Kenalin nih, Jen yang sudah berganti nama menjadi Jackson sesuai peraturan fasilitas yang selalu mengganti nama-nama pasien mereka. Is there a reason you keep... Reckon I might like how it sounds. Lizzie langsung menenangkan si paling bangor bernama Isaac yang sedang ribut dengan pasien lain. Tapi bukannya tenang atau nurut kepada Lizzie, si botak malah ngesang melihat perawat cantik di depannya. I didn't do nothing. Hari pertama kerja Lizzie cukup membagongkan karena ucapan si kepala dokter benar juga. Dan tak sampai di situ, ia kembali mendengar keributan di toilet pasien wanita. Lizzie tidak habis pikir akan kelakuan si pasien bernama Clarice yang begitu tega nyuapin pasien dengan seekor baby berit. Dan tanpa Lizzie sadari, kewes berjiwa psikopat ini paling berbahaya di antara pasien wanita. He told me so. Get out. Singkat cerita, Lizzie curhat akan kesan hari pertamanya bekerja yang cukup musingkeun lahir batin. Lalu si dokter memintanya agar lebih tegas menghadapi para pasien yang menurutnya gak lebih dari seekor dogi. Perkataan si dokter benar-benar membuat Jed kesal. Hingga ketika ada kesempatan, Jed menceritakan sisi gelap fasilitas yang selalu menyiksa dan memperlakukan para pasien layaknya binatang. Ia pun menyuruh Lizzie untuk mengecek sebuah ruangan tempat di mana ia dan teman-temannya menerima siksaan. Tak lupa juga ia berterima kasih kepada Lizzie yang telah menjadi satu-satunya perawat baik hati. And just because you can't trust certain people. I'll think about that. Kita beralih ke ruangan si dokter ketika Verna membawa seorang pengacara untuk menjemput Jen. Terlebih sejak Jen masuk ke fasilitas ini, ia tidak diperbolehkan untuk menemui anaknya. Tapi sayang, meskipun dalam aturan Verna diperbolehkan menjenguk, si dokter tetap melarangnya menemui Jen. Criminal families. You know them all. I have a certain... That's bullshit. The records are very sensitive. On it quick. Kid is 18. You're a bastard. Kali ini Verna murka karena selalu mendapat penolakan dari si dokter. Hingga ia pun berencana untuk mengacaukan fasilitas sekalian mencari anaknya dengan pura-pura pergi ke WC. Di sisi lain, Bud dan Isaac akan menjalani terapi setrum babatok setelah keributan yang mereka lakukan. Di saat itu pula Lizzie sedang penasaran untuk mengecek ruangan penyiksaan yang dikatakan Jen. Setelah membegal juru kunci fasilitas, Verna akan membuka semua ruangan agar para pasien bisa kabur dengan leluasa. Terlihat para pasien pun langsung pada bangun saat mendengar suara cempreng emak-emak memanggil anaknya. Lizzie benar-benar syok melihat perlakuan fasilitas terhadap para pasien yang begitu barbar. Lalu tiba-tiba mereka mendengar teriakan Verna yang masih mencari keberadaan Jen. Jen bisa mendengar kehebohan para pasien yang sedang berusaha kabur. Bahkan mereka tak segan-segan menghabisi para personel fasilitas yang selama ini memperlakukan mereka seperti binatang. Lizzie, come quick. Ketika Bud merujak para perawat, Verna yang hampir ketahuan sebagai biang kekacauan bergegas untuk pulang. Karena meskipun gagal menemukan Jed, setidaknya ia sudah membuka kesempatan bagi para pasien agar bisa pulang ke rumah masing-masing, begitupun dengan Jed.
Saat banyak perawat yang dihabisi para pasien edan, Isaac meminta Bud untuk melepaskan ikatannya. Di waktu yang sama, Lizzie dan seorang perawat sedang berusaha menyelamatkan diri dengan menuju ruang basement. Ketika Bud membunuh si dokter, Clarice mencari Isaac yang merupakan pacar cinloknya di tempat ini. Lalu ketika pasangan jadah ini bertemu, mereka masih sempat-sempatnya aduk songkol dengan mode tegul perecet di tengah-tengah kekacauan. Lizzie histeris melihat lidah temannya yang sedang dipanen salah satu pasien. Tapi tak lama kemudian Jed datang dan berhasil menghabisi sang pasien yang brutal. Isaac dan Clarice gercep menangkap Jed dan Lizzie yang bisa saja melaporkan mereka karena telah mencuri mobil si dokter. Lanjut, pasangan ini pun menjadikan mereka sebagai sandera untuk jaga-jaga jika pelarian mereka diketahui oleh polisi. Isaac turut mengajak Bud masuk ke dalam mobil sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya sewaktu di ruang terapi. Singkat cerita, mereka mengganti setelan dengan mencuri jemuran dari rumah warga. Mereka pun akan menyuruh Jed dan Lizzie untuk turut mengganti baju fasilitas sebelum lanjut kabur ke perbatasan. You got no reason to be jealous. Bud baru tahu ternyata Jed berada di dalam mobil dan diperlakukan layaknya koper mudik oleh si botak. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di tengah ancaman Isaac yang pegang senjata. Bahkan katanya ia tidak akan segan-segan menghabisi siapa saja yang mencoba kabur. We're all gonna look out for each other. It's okay. Change. You got clothes underneath? Biasa tuh sate hamlong, nak. Setelah fantasi jadah Isaac rungkad, ia mengatakan bahwa Lizzie dan yang lain akan ia bawa sampai ke perbatasan Meksiko. Dan jika sudah sampai di sana, mereka baru boleh pergi. Someplace you want to get to? No, Mexico sounds like a plan. Di keesokan harinya, Hartman yang sudah menjadi seorang sheriff melihat olah TKP dari kejadian semalam. Lalu anggota bernama Sorrell berkata bahwa ia sudah memiliki data para pasien yang berhasil kabur. Sorrell pun membenarkan bahwa kesemua pasien itu adalah para bocil yang ditangkap dan ditempatkan Hartman di fasilitas ini. Mendengar kabar tersebut, Hartman memerintahkan Sorrell untuk menutup semua pintu perbatasan. Roadblock set. Yes, sir. Pelarian para pasien kini memasuki mode jalan kaki akibat mobil Pak Dokter yang kehabisan bensin. Ditambah lagi kondisi mereka yang sedang salatri berat karena sejak kemarin belum makan apa-apa. Lalu tiba-tiba mereka menemukan sebuah kafe terpencil dengan ekstrak mobil para pelanggan yang bisa mereka manfaatkan. Kemudian Isaac menyuruh Bud untuk berjaga di luar selama ia dan yang lain mengisi perut di dalam kafe. Jed dan Lizzie boro-boro mau makan karena sedang mikirin duit untuk membayar makanan di hadapan mereka. Sementara Isaac dan Clarice begitu enjoy melakukan tindakan darmaji atau ngadahar 5 nganyuk hiji. Terlebih mereka punya cara agar bisa makan enak tanpa mengeluarkan duit seperak pun. They're in my mouth. That's right. Ooh, nothing. Di tengah kebahagiaan mereka, Isaac menyuruh Clarice mencari orang yang bawa senjata karena sudah waktunya mereka melanjutkan perjalanan. Setelah senjata ditemukan, Clarice tinggal memancing kakak waiter agar datang ke mejanya. Think it's time y'all clear out. Fuck, I love Texas. Semua orang gak berkutik oleh serangan dadakan Isaac dan Clarice yang kini pegang senjata. Mereka pun lanjut merampok harta para pengunjung berikut kunci mobil yang mereka butuhkan. Let's go! Stop it! Singkat cerita, Hartman lagi-lagi merasa seperti polisi Bombay yang selalu datang terlambat. Lalu dari keterangan Mang Engkus, ia merasa yakin bahwa kekacauan di kafe adalah perbuatan Jed dan teman-temannya. Someone shoot me, asshole.
Ketika menjelang maghrib, Ishak menemukan trailer butut yang sepertinya cocok dijadikan tempat beristirahat. Tapi karena takut dihuni sosok zombie, Clarice yang mencium aroma bangke menolak jika harus masuk terlebih dulu. Go on, get in there. Check it out, all right? One of the cops passes out. Lizzie begitu jijik setelah beradu paruh dengan sesosok jasad yang sepertinya sudah lama berada di sini. Namun karena tak ada tempat lain, mereka akan tetap menggunakan trailer ini untuk melewati malam. I gotta put some pressure on it, okay? Now breathe slow. Make it better. Dengan penuh kasih sayang, Jed merawat si gemoy Bud yang meriang oleh luka tembak. Lalu ketika ia menemani Lizzie, Ishak bertanya tentang alamat rumah Verna yang kali aja ingin Jed datangi. Akan tetapi Jed malah tidak peduli karena yang terpenting baginya saat ini adalah kesembuhan Bud. Mendengar kelebayan Jed, Ishak menyuruh Bud untuk segera bangun dan berjaga di luar sendirian. Ketika tengah malam, Lizzie berniat kabur mumpung para pasien edan lagi pada tidur. Ia pun fokus melihat pergerakan Bud yang sedang berjaga agar tidak mengetahui pelariannya. Ishak yang mengetahui pelarian Lizzie sudah kepala ngesang dengan perawat cantik ini. Lalu ia mengancam Lizzie untuk jangan berisik selama proses aduk songko yang akan ia lakukan. Ishak gercep bersandiwara dengan menyebut bahwa ia sedang menghalangi Jed dan Lizzie yang akan kabur. Lalu ketika Clarice terlihat emosi, Bud sebenarnya tahu bahwa Ishak akan menyodok Lizzie yang selalu baik kepadanya. Bud sebenarnya sudah muak akan kelakuan Ishak, apalagi selalu menindas orang-orang terdekatnya. Dan kini tiba saatnya ia mengeksekusi Ishak dengan teknik geprek babatok. Di keesokan paginya, Clarice baru tahu ternyata Ishak belum kembali ke rumah trailer. Begitupun dengan Jed, ia khawatir karena dari semalam ia tidak melihat lagi keberadaan Bud. Okay, come on. Where are you at? Clarice tidak sadar suara cemprengnya bisa dengan mudah diketahui para polisi yang masih terus melakukan pencarian. Sementara pencarian yang dilakukan Jed akhirnya membuahkan hasil saat ia melihat si gemoy Bud malah ketiduran di atas jasad Ishak. What do you do, big guy? I'm gonna look at you. Where are you at? Nope. Keberadaan mobil curian yang Ishak simpan di pinggir jalan menjadi petunjuk para polisi yang kini berhasil menangkap Clarice. Tak lama kemudian, Clarice melihat kedatangan Hartman, si polisi sadis yang dulu menempatkannya di fasilitas. Sorel baru tahu Hartman segitu brutalnya terhadap buruan mereka. Lalu ketika Sorel mencari keberadaan Jed, Clarice berusaha agar Jed dan teman-temannya tidak tertangkap seperti dirinya. Lizzie heran kenapa mereka harus sembunyi dari polisi yang telah menyelamatkan mereka dari cengkraman Clarice. Namun bagi Jed, sosok Hartman justru lebih sadis, makanya ia tidak mau jika Hartman sampai menemukan ia dan Bud. Singkat cerita, Clarice berbohong dengan menyebutkan Jed dan yang lain masih berada di rumah trailer. Kunaon ari maneh? Hartman semakin emosi saat Clarice meledeknya dengan mengatakan bahwa Hartman adalah seorang duda yang menyedihkan yang telah kehilangan anak perawannya. Lizzie kaget dan auto kabur saat melihat Hartman yang ternyata gak jauh beda dengan sosok psikopat. Para polisi pun begitu sibuk nembakin trailer yang sebenarnya cuma berisi bangke. What do you got? It's been in there a while. Di tengah pencarian Hartman, mereka menemukan bangkai sapi yang sepertinya bisa dijadikan tempat bersembunyi.
Nothing. Head over the ridge. Meskipun sekujur tubuh berhembodikan cairan bangke, setidaknya mereka berhasil lolos dari kejaran para polisi. Lanjut mereka pun mencari air karena gak kuat oleh aroma bangke di wajah mereka. Singkat cerita, Lizzie bingung bagaimana cara untuk bisa kabur dari Jed dan Ben. Lalu tiba-tiba ia punya harapan saat melihat anggota polisi yang sedang patroli. I got 3 suspects set to go. Jed dan Ben panik akan perbuatan Lizzie yang jelas membahayakan mereka. Terlihat Ben pun gercep melindungi Jed sebelum Pak Polisi menangkap teman baiknya. Jed benar-benar marah karena kelakuan Lizzie, ia kehilangan teman baiknya. Apalagi polisi tadi berhasil memanggil bantuan yang tentunya semakin membahayakan Jed. Singkat cerita, Lizzie tersadar di mobil dinas Hartman dan sudah berada di dekat gudang tempat kematian Betty. Kemudian Lizzie berusaha memanggil bantuan karena Hartman malah menyekapnya juga. Mendengar laporan Lizzie, Sorrell merasa heran kenapa Hartman tidak memberitahunya jika atasannya itu berhasil menangkap Jed. Dispatch, I'm on it. Get out of there. Lizzie tidak mengerti kenapa Hartman menggantungi Jed seperti jemuran. Lalu Hartman menjelaskan jika semua ini semata-mata untuk membalas keluarga Sawyer yang dulu telah menghabisi anaknya. Jadi ia harap Lizzie tetap di sini daripada cuma akan menggagalkan rencananya. Other side of town, Carson Estate. Tak jauh dari lokasi gudang, Sorrell mendatangi rumah Verna untuk memberitahukan bahwa Jed sudah ketemu dan sedang berada di gudang tua. Lalu ketika Verna akan menyusul ke gudang, Pak Sorrell meminta bayaran atas kabar membahagiakan ini. Sorrell tidak tahu bahwa ia sudah melakukan pungli terhadap keluarga psikopat. Lalu Verna menyuruh anak-anaknya untuk menjadikan Sorrell sebagai pakan ternak mereka. Let's go get Jed. Setelah karir Sorrell berakhir di usus para babi, keluarga ini langsung menuju gudang ketika Hartman masih prepare untuk menyiksa Jed. Don't do this. Elizabeth, meet Verna Sawyer. Verna yang menenteng sensor langsung merana melihat Jed dimasukkan ke dalam jebakan. Kemudian Hartman menantang anak-anaknya Verna yang sudah pasti datang mengepungnya. Get it. Sawyer, I see. Setelah Hartman berhasil dilumpuhkan, keluarga Verna langsung menyelamatkan Jed yang ternyata masih hidup meskipun dengan wajah yang tambah rusak. Singkat cerita, Verna menjahit luka sobek di wajah Jed akibat sabetan pelor Hartman. Ia pun memasang sebuah penyangga, khawatir Jed kelupaan nguap jika sedang ngantuk. Healed up. Jed. Di sisi lain, Lizzie dan Hartman ditempatkan di sebuah ruangan ketika para keluarga psikopat entah sedang pada ngapain. Lalu ketika Lizzie mencari kesempatan untuk kabur, Hartman memohon agar ia turut diselamatkan. Ia pun berjanji tidak akan berbuat macam-macam mengingat mereka memang tidak punya masalah. Devin, get over here. Saat Verna tahu akan pelarian mereka, Hartman mengajak Lizzie untuk segera kabur mumpung ada kesempatan. Setelah menangkap orang yang selalu mengganggu keluarganya, Verna kembali mempersilahkan Jed untuk mengeksekusi Hartman. Ia pun merasa yakin Jed gak bakalan cupu lagi seperti dulu, mengingat Hartman sudah menghancurkan masa muda Jed. Sign over, boy. What did I tell you about outsiders?
Saat Verna dan keluarganya bangga kepada Jed, Lizzie tidak menyangka orang yang tadinya ia kenal baik bisa menjadi brutal ketika menghabisi Hartman. Kemudian ia bergegas kabur sebelum menjadi korban keluarga psikopat ini. Go get her now! Go get her! Get her, Jed! Lizzie berusaha menyadarkan Jed agar jangan terpengaruh oleh sosok Verna yang menurutnya adalah wanita gelo. Akan tetapi Lizzie tidak sadar hinaan tersebut membuat Jed yang punya darah psikopat menjadi kalap. This isn't you, Jackson. You done good, Jed. Film Leatherface ini adalah seri ke-8 dari sequel Texas Chainsaw Massacre yang merupakan prequel dari seri pertamanya di tahun 1974. Dan dari sinilah Jed mulai dikenal sebagai psikopat yang selalu menggunakan chainsaw atau kata orang Sunda mah senso untuk menghabisi korban-korbannya. Bahkan ia pun menggunakan wajah Lizzie sebagai topeng, si kewes yang secara tidak langsung telah membuat wajahnya jadi mengerikan. Jika penasaran atau pengen nostalgia dengan petualangan si Babang Jed, jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.